Oke, selamat malam teman-teman. Ya, oke, terima kasih sudah hadir, sudah bergabung di acara malam ini. Hari ini kita ya acara nonton film bersama dan ada sosialisasi dari Stella Maris. Saya jadi acara ini Stella Maris kerja bersama Nusantara Archive, itu salah satu lembaga program dari Taipei. Jadi Nusa Arsip Nusantara itu program yang kerja bersama seniman-seniman yang fokus isu-isu di daerah Nusantara. Ya, jadi hari ini karya film yang nanti mau ditonton kita ini salah satu karya dari program itu. Ada dua teman, Irwan Ahmed sama Tita Salina, itu seniman dari Jakarta. Ya, oke. Jadi sebelumnya Romo, oke. Jadi ya aku lagi buka acara ini. Oke. Jadi ini Romo Yance dari Stella Maris. Terus kami ada direktur dari Arsip Nusantara, Ricky. Ya dan oke teman-teman staff kami dari Taipei ini ada Posat, ada Sedong, Mongru. Ada mana ya? Oke Jonathan ini selama di Maris. Ada Sari di mana? Oh Sari di sini. Oke, ada apa ya? Kami berterima kasih besar sebesarnya sama Fospi dan organisasi Kamboa ya sudah apa ya memberi ruang untuk buat acara dan kami hari ini ada Junlin, Shaohuan 在哪里? Junlin ini. Mungkin ada beberapa teman sudah kenal sama Junlin ya. Ya, jadi kalau teman-teman kena masalah sama agen ya majikan bisa konsultasi sama Stella Maris atau ya Junlin atau saya juga bisa. Oke, nanti kita ada film video pendek tentang Stella Maris, kita nonton dulu, terus kemudian filmnya akan dimulai. Di mana? Di sini. Ya, di depan sini aja. Oke. Teman-teman, saya diminta oleh Irwan dan Tita untuk memberikan tanggapan akan film ini. Saya coba nonton film ini dan saya tahu film ini susah untuk kita cerna. Tapi begitu kita pahami dengan baik, ternyata film ini punya banyak arti yang mesti kita pelajari, banyak pesan yang kita perlu pelajari. Kamu lihat tadi judulnya Batam. Bila Anda tiba, Anda akan menyesal. Pasti kamu bertanya kenapa judulnya seperti itu. Begitu saya ikuti jalurnya, saya bisa mengerti beberapa poin. Yang pertama bahwa Irwan ini datang dari Pulau Jawa ke Batam. Dan yang menarik itu apa yang terjadi di kapal yang mengantar dia ke Batam. Di kapal itu dia bergaul dengan banyak orang. Dia berada bersama banyak orang dari berbagai suku, dari berbagai agama. Pokoknya masyarakat yang beraneka ragam, ya. Kemudian tadi dia ceritakan seorang pejuang dari Aceh Merdeka yang juga ada di sana. Tetapi sampai di sana dia ingin mencari hidup yang lebih baik. Lalu apa artinya Batam itu? Bila Anda tiba, Anda akan menyesal. Banyak orang yang menyesal karena dipengaruhi oleh bujukan para politisi-politisi kotor yang menggunakan masyarakat kecil untuk menghancurkan keanekaragaman, akhirnya timbullah sebuah penyesalan. Kadang Indonesia kan itu kita kenal dengan motonya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kadang perbedaan itu orang bisa pakai
untuk menghancurkan keharmonisan kehidupan masyarakat kita. Karena itu dia mulai ceritanya dengan sebuah penyesalan. Kadang kita terpengaruh sampai kita tidak bisa menghargai orang lain. Dan gambar kapal itu juga menarik bagi saya karena kita semua ini kerja di kapal kan. Kita kerja di kapal, kita datang dari berbagai daerah, bahkan kita datang dari berbagai negara. Ada dari Filipina, ada dari Myanmar, yang jelas ada dari Indonesia. Dan di dalam kapal itu kita punya keanekaragaman suku. Ada yang dari Ambon, ada yang dari Jawa, ada yang dari mana lagi? Sunda. Semua kita ini berbeda-beda. Begitu juga dari segi kepercayaan. Kita itu berbeda-beda. Tetapi yang paling penting itu adalah sebuah keinginan untuk bisa menyatukan perbedaan yang ada. Jangan sampai perbedaan membuat kita saling bermusuh-musuhan. Jangan sampai perbedaan membuat kita tidak bersatu. Jangan sampai kita menjadi seperti Batam. Bila Anda tiba, Anda akan menyesal. Begitu kita renangkan lagi nanti, begitu kita sadar baru kita menyesal. Oh, ternyata seperti itu. Kemudian Batam tadi ada satu bukit itu, Bukit Ruli kan namanya tadi. Saya lupa, saya tidak ingat baik. Bukit Relu, Bukit Senyum. Dan ada sebuah cita-cita dari seorang anak, Nadine. Dia punya cita-cita, dia mau menggantikan singa Singapura yang mengaum-ngaum itu menjadi singa yang tersenyum. Itu menggambarkan harapan setiap orang Indonesia yang merantau. Kita semua yang ada di sini, kita datang ke negeri asing untuk mencari hidup yang lebih baik. Untuk kita sendiri dan juga untuk keluarga kita. Yang jelas dalam diri kita itu tersimpan banyak harapan, banyak impian, banyak mimpi. Kita maunya nanti kita kembali, keluarga kita tersenyum, karena kita berhasil membangun ekonomi keluarga kita. Itu adalah harapan kita. Dan saya rasa itu adalah harapan dari teman-teman yang ada di sini, bahwa nanti satu saat ketika saya kembali ke Indonesia, hidup saya lebih baik setelah perantauan. Banyak orang memang harus bermigrasi untuk hidup yang lebih baik. Karena itu pesan, saya rasa cukup 2 pesan itu. Karena saya tahu kalau terlalu lama nanti mungkin kamu ngantuk semua. Ya yang jelas kalau kita kemana-mana kita pergi pasti ada yang namanya cobaan. Ada hal-hal yang menggiurkan. Tadi ada cewek-cewek cantik juga ada di situ. Bahkan ada diceritakan dengan ganja dari Aceh. Dan saya rasa itu penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena kalau saya lihat banyak teman-teman yang terpengaruh juga dengan adanya obat-obatan terlarang. Itu banyak juga kasus yang terjadi. Bukan hanya di Indonesia, juga di sini. Karena itu lebih penting bahwa tujuan kita itu menghadirkan singa yang tersenyum di daerah kita. Karena itu jangan sampai cobaan-cobaan seperti itu mengganggu pikiran kita terjebak di situ dan pada akhirnya singa yang kita harapkan tersenyum jadi singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Ya teman-teman, saya harap teman-teman bisa tahulah bahwa memang dalam hidup itu kita butuh pilihan. Pilih mana yang membuat kita baik dan jangan pilih hal-hal yang membawa kita pada musibah. Semoga keberadaan kita semua di sini aman-aman dan semoga mimpi kita untuk membahagiakan keluarga di masa depan akan terjadi. Insya Allah. Semoga dan selamat berjuang untuk semua. Jaga persatuan, jaga keharmonisan. Karena ketika kita tidak menjaga itu, tidak hanya membawa kehancuran untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Jangan biarkan masa depan kita yang cerah terganggu oleh pilihan kita yang buruk. Karena itu teman-teman, mari kita berjuang, selamat berjuang, dan semoga sukses. Amin. Oke, terima kasih Romo. Selanjutnya kita
ada sesi diskusi ya, mungkin teman-teman ada pertanyaan apa gimana. Jadi saya mau minta Jonathan maju ke depan. Ya teman-teman mungkin sudah ada yang kenal sama Jonathan ya. Ini mahasiswa yang lagi ambil S3 di sini. Ini orangnya pernah tinggal di Batam. Ya. Oke. Sebentar ya. Saya mau nyala itu apa ya? Proyektor dulu. Ini ada itunya. Pembuat filmnya. Oke, mungkin ini teman-teman bisa lihat kan? Ini ada Mbak Tida sama Irwan. Ini lagi di Jakarta, nggak bisa kemana-mana ya. Kita masih sangat beruntung ya bisa jalan-jalan di sekitar. Oh ini mereka sudah di sini. Oke. Mereka juga nonton ya. Kita nonton, mereka nonton. Terlalu terang nggak? Apa? Oke, begini aja ya. Ya kami di sini aja supaya kamu bisa lihat. Ini yang pembuat filmnya. Mereka juga nonton dari tadi. Oke, cek sound. Bisa dengar suara saya? Selamat malam. Oke. Bisa. Mungkin Suara kita gimana? Bisa kedengeran? Oke. Mungkin say hello to teman-teman di sini. Halo. 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 Malam. Selamat malam. Terima Teman-teman. kasih teman-teman sudah menyediakan waktunya untuk hadir di malam ini dan juga mengizinkan untuk melakukan pemutaran film curhat saya tentang Batam di tempat yang sangat indah ini, karena saya lihat di Taiwan masih bisa kumpul, kalau di Indonesia sekarang sulit untuk kumpul. Jadi bersyukurlah, semoga kita cepat bisa kumpul lagi dan segalanya lebih baik. Terima kasih juga untuk Sima, Romo, dan Jonathan, Situng, Ricky yang sudah memfasilitasi acara ini. Ya kedepannya ingin supaya kita bisa ngobrol-ngobrol aja, lebih rileks. Mungkin bisa jadi bukan saya yang ngasih informasi, mungkin juga banyak saya dengar informasi dari kawan-kawan semua, banyak belajar dari sana saja, lebih baik. Oke, siap. Oh ya, saya aslinya dari Sunda, aslinya kelahiran Jawa Barat, Ciamis. Kalau saya dari kecil sudah tinggal di Jakarta, tapi orang tua asli dari Minang, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Saya Jawa Barat, jadi kita orang Barat nih dua-duanya. Terima kasih. Silakan lanjut. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya disuruh sharing sebenarnya tentang pengalaman saya yang sudah bermigrasi ke Batam. Jadi sedikit tentang saya datang ke Taiwan itu tahun 2015 untuk sekolah. Setelah sekolah selama 3,5 tahun, saya pulang ke Indonesia dan saya memutuskan untuk bermigrasi ke Batam di tahun 2009 bulan Maret. Nah, ini dipengaruhi sama ya pada saat itu calon istri bermukim di Batam. Ya, sekarang sudah menjadi istri. Mantan pacar. Nah, jadi saya bermigrasi ke Batam di tahun 2009 bulan Maret. Dan setelah bermigrasi, yang tentu saja yang pertama saya lakukan adalah mencari pekerjaan. Seperti teman-teman sudah ketahui, atau mungkin banyak tetangga atau keluarga, sanak famili yang juga bermigrasi ke Batam untuk mencari pekerjaannya kan. Dan saya pun melakukan hal demikian. Saya bermigrasi ke Batam. Tetapi judul film ini benar-benar menggambarkan pengalaman saya. Saya sampai ke Batam di bulan Maret. Saya mencari pekerjaan, interview sana-sini, ke PT ini, sekolah ini, universitas ini. Tapi tidak diterima-terima hingga bulan Juli 2019. Jadi 4 bulan itu saya habiskan untuk mencari pekerjaan. Istilahnya bakar uang. Jadi sekali lagi saya ulangi,
judul film ini benar-benar merefleksikan pengalaman saya ketika saya memilih bermigrasi ke Batam di tahun 2019. Ketika saya tiba, saya menyesal karena saya tidak mendapatkan pekerjaan sampai 4 bulan. Saya sempat berpikir, mungkin saya salah membuat keputusan. Sebaiknya mungkin saya tuh pergi bermigrasi ke Jakarta, atau mungkin ke Yogyakarta, ke Surabaya, atau mungkin saya menetap aja di Medan. Itulah penyesalan yang saya miliki. Tetapi ada dorongan lain yang memaksa saya, jangan seperti itu. Ini jadi masalah curhat ini sebenarnya kan, curhat cerita cinta lah. Jadinya seperti itu. Pada saat itu calon istri bilang, jangan menyerah gitu. Jangan menyerah, coba lagi untuk cari pekerjaan. Hingga kemudian 2019 bulan 7, sebuah sekolah menerima saya menjadi seorang guru di sana, guru SMK. Nah, tentu saja banyak pertimbangan karena gaji yang ditawarkan terlalu kecil, kontrakan sudah hampir 1 juta sebulan, UMK Indonesia pada saat itu hanya 3 juta. Wah, ini gimana mau mengumpulkan modal nikah ini, ya kan? Bingung lagi di situ. Jadi benar dulu, ini penyesalan ini dulu semakin memuncak. Ditambah lagi pertanyaan, kapan kita nikah? Udah berapa yang terkumpul katanya kan? Ya, pening, rambut makin keriting jadinya. Jadi penyesalan ini terus datang menghantui. Apalagi di sana itu calon mertua tinggal juga di sana. Kita semakin dipandang sebelah mata ini. Wah, ini gimana ini? Udah tamat dari luar negeri tapi nggak kerja-kerja juga. Apa niat kerja sebenarnya? Apa niat menikah sebenarnya? Nah, jadi perasaan menyesal itu bukan hanya datang dari ketika saya tidak menemukan pekerjaan, tetapi juga tekanan dari lingkungan, tekanan dari pacar pada saat itu, tekanan dari calon mertua, tekanan dari teman-teman, dan tekanan yang mempertanyakan, lulusan luar negeri aja pengangguran seperti itu. Jadi benar sekali yang dikatakan film ini. Ketika Anda tiba, Anda menyesal. Tetapi saya berterima kasih karena tekanan-tekanan ini yang membuat perasaan saya menyesal ini, saya belajar untuk berterima kasih. Berterima kasih untuk diterima bekerja di sebuah sekolah, meskipun gajinya tidak sesuai yang kita harapkan, yang hanya sebatas UMK pada saat itu. Saya belajar bersyukur untuk memanfaatkan apa yang ada, menerima situasi yang ada. Sehingga rasa penyesalan ini tidak menjadi sebuah beban dalam kehidupan sehari-hari. Jadi juga mungkin untuk teman-teman ada sebuah penyesalan mungkin kan ketika memutuskan untuk bekerja sebagai pekerja migran PMI ke Taiwan ini, ada penyesalan ketika harus meninggalkan anak yang masih kecil, meninggalkan istri sendirian di rumah bersama anak-anak. Tapi saya mau berbagilah, jadikanlah rasa penyesalan ini menjadi sebuah motivasi bahwa kita kesini bermigrasi ke sini adalah untuk suatu masa depan yang lebih baik ke depannya, seperti itu. Oke, sedikit tentang isi filmnya. Jadi di Batam itu kita tidak boleh membeli tanah, ataupun kalau kita membeli tanah di Batam, kita harus membayar pajak setiap 5 tahun. Suatu saat pajak ini tidak kita bayar, maka tanah ini akan diambil alih sama negara. Oke? Jadi ada 3 sistem perumahan di Batam. Satu itu namanya Ruli, satu perumahan yang dibangun developer, dan satu lagi rumah kapling. Inilah tanah yang kita beli 1 petak, terus kita bangun rumah kita sendiri. Lagi Ruli. Nah, Ruli ini menjadi seperti kampung-kampung baru. Ada namanya Kampung Aceh. Nah, di Kampung Aceh ini, semua orang Aceh. Dan juga dikenal sebagai kampungnya Bandar Ganja tentunya. Ada namanya Kampung Batak. Ya, kalau Kampung Batak itu ya di sekitarnya pasti yang lapo lah istilahnya. Tempat orang minum tuak, main gitar. Gitu. Ada Kampung Minang. Orang Minang semua. Ada Kampung Flores. Orang Flores semua. Ada kampung, mana lagi? Kampung Jawa, orang Jawa semua. Jadi, Ruli ini sebenarnya di Batam itu menjadi tempat orang-orang yang bisa dibilang itu sempat menyesal, tapi ujung-ujungnya menikmati hidupnya. Bertahan hidup. Karena pulang kampung itu lebih menyesal lagi sebenarnya. Karena nanti rebutan sama saudara, rebutan sama orang tua.
sawah sepeta itu ujung-ujungnya harus dibagi 7 bersaudara, 5 bersaudara, ujung-ujungnya berantem. Nah, jadi banyak itu kalau saya lihat ya, di Batam itu banyak orang itu yang sebenarnya hidup itu di Batam sakit, tapi demi penyesalan demi menghindari penyesalan ke depannya, berusaha bertahan, mencoba membuat kehidupan yang lebih layak, bekerja keras. Saya banyak lihat. Dan tapi situasi pandemi ini membuat situasi menjadi lebih buruk lagi di Pulau Batam. Di tempat saya tinggal di Batam, itu sebuah lorong perumahan, sekitar 40 rumah, dalam selama tahun 2020 sampai saya meninggalkan Indonesia di bulan 9, ada 4 tetangga saya yang memutuskan untuk pulang kampung, menjual rumah. Karena rumah ini sebenarnya masih dicicilkan, tapi cicilan rumah berjalan terus, pemasukan tidak ada. Ujung-ujungnya pulang ke kampung. Ada yang pulang ke Medan, pulang ke Jawa, pulang ke Palembang, pulang ke Padang. Banyak. Jadi memang pandemi ini membuat situasi kehidupan kita lebih buruk. Jadi pesan saya untuk teman-teman, kalau misalnya untuk membuat keputusan di masa-masa pandemi ini, dimatangkan lagi pertimbangannya. Coba dipertimbangkan semua hal, supaya nantinya tidak muncul penyesalan-penyesalan yang baru. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih semuanya. Oke. Oke, mungkin ada teman-teman mau memberi masukan apa bisa sharing, Mas Zakir? Bang Edi, perwakilan, mewakili. Sini. Oke. Ya sekarang sinyalnya masih bagus loh. Nanti mungkin tiba-tiba sinyalnya hilang. Di sini ada yang pernah ke Batam nggak? Mungkin ada. Kei. Ya mungkin Mas Dakin ya sebagai ketua FOSPI ya mungkin bisa cerita seperti ya. Masa kok ngadek? Ya pastinya. Halo. Oke. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya, dan juga wabil khusus kepada Romo Yance. Selamat malam Romo. Ya. Pertama-tama kami mewakili dari kepengurusan Forum Silaturahmi Pelaut Indonesia yang bertempat di khusus Pelabuhan Tongkang, kebetulan menaungi semua para pekerja migran Indonesia, khususnya anak buah kapal yang ada di Pelabuhan Tongkang dan juga Kampua dan sekitarnya. Dan di sini kami sebagai pengurusan FOSPI mengucapkan banyak terima kasih pada kesempatan malam hari ini, dikasih kesempatan untuk berdiri di depan dan untuk menyampaikan pertama rasa terima kasih kami kepada rekan-rekan semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, terus kepada Romo Yance dari Stella Maris dan juga Mbak Sari dan juga Mas Jonathan. Terus ketiga juga terima kasih kepada Mas Sima, Mas Junlin dan juga timnya
Ya, tim apa tadi Mas Sima? Dari tim dari Nusantara dan juga tak lupa juga yang jauh dari Indonesia Raya dan juga Indonesia Tercinta. Bapak Ibu, selamat malam. Saya kurang lupa namanya tadi. Mohon maaf saya di belakang lagi. Ya, yang penting mudah-mudahan di Indonesia sehat semuanya ya Bapak Ibu. Ya, kita berdoa semuanya moga-moga pandemi segera berakhir ya. Biar kita juga bisa pulang ke Indonesia, Bu. Kita nggak bisa pulang ini. Jadinya kita juga ya sedikit menyesal Bu sebetulnya di Taiwan Bu Pak. Menyesal. Iya menyesalnya cutinya apa itu nggak jadi cuti kita ini. Karena kalau dikatakan cuti nggak bisa balik ke Taiwan, makanya harus tetap finish. Jadi nggak ada bahasa cuti untuk saat pandemi ini. Makanya kita juga sedikit menyesal karena yang seharusnya kita pulang 2 atau 3 tahun malah jadinya nanti 3 tahun 6 tahun lagi nggak pulang-pulang. Jadi Bang Toyib ini jadinya Pak Bu, Bang Toyib ini kita nantinya. Sudah bukan kali 3 kali lebaran tapi udah 6-5 kali lebaran jadinya ini kalau nggak pulang ini. Wah repot juga ini Pak. Kasihan keluarga kita. Ya kita berharap mudah-mudahan lah kita semuanya berdoa kepada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan pandemi sudah bisa diangkat dan berakhir dan kita semuanya bisa berinteraksi seperti sedia kala. Dunia pun juga bisa berjalan aktivitasnya seperti sedia kala nggih, Pak, Bu, ya. Dan kami di sini menghimbau kepada rekan-rekan semuanya dalam bekerja untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga kondisi dan juga hindari hal-hal yang berbau negatif. Ya, apalagi hal-hal yang dilarang oleh pemerintah ataupun berkaitan dengan hal-hal yang narkoba. Karena kami perlu menyampaikan sedikit di sini sebagai forum induk yaitu Forum Silaturahmi Pelaut Indonesia, kita di sini menaungi dan mengayomi seluruh pekerja migran yang khususnya ada di Pelabuhan Tangkang. Jadi itu PR kami juga, kalaupun ada apa-apa kami juga sedikit juga simpati sekali kepada rekan-rekan kita yang misalnya ada tersangkut jauh-jauh dari Indonesia yang tadi dari awal seperti Batam itu judulnya Bila Anda Tiba Anda Menyesal, takutnya itu menyesalnya kan nggak mungkin di depan, pasti penyesalan ada di belakang. Betul apa betul? Penyesalan pasti ada di belakang. Jauh datang dari Indonesia, kita migran untuk bekerja dengan harapan besar, cita-cita kita untuk bisa merubah ekonomi keluarga ataupun untuk merubah cita-cita kita, ingin ini dan ingin itu sesuai harapan kita, tapi ternyata di sini banyak rintangan, di sini banyak batu sandungan. Sesuai yang dikatakan oleh Romo tadi, ya mungkin cobaan-cobaan bermacam dari kanan, kiri, depan, belakang, enggak tahulah itu semuanya kita yang di sini menjalankan ya kan. Harapan kita itu bisa jadi luntur ataupun enggak tercapai. Nah itu di situ pasti kita bukan menyesal di Taiwan, tapi ketika pulang kita insya Allah nanti pasti disitulah kita menyesal. Oh iya ya, saya di Taiwan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, pulang nggak dapat apa-apa, nggak bisa merubah ekonomi. Hanya kita meninggalkan keluarga, rindu kita tertunda, keinginan macam-macam kita tertunda, nggak tersampaikan kepada keluarga, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada ibu bapak keluarga kita. Bahkan mohon maaf, bapak ibu meninggal kita juga nggak tahu. Seperti saya pribadi, Mas. Seperti almarhum bapak saya dulu juga meninggal enggak tahu. Itu udah penyesalan yang sungguh luar biasa. Hanya doa yang kita sampaikan dan kita iringkan kepada orang tua, tapi kita tidak bisa menyampaikan ataupun untuk memberikan penghormatan terakhir kepada orang tua. Itu sungguh sangat penyesalan yang luar biasa. Tapi gimana lagi, kemana keadaan, mudah-mudahan kita semuanya yang datang ke sini tetap sesuai komitmen kita, datang dari Indonesia jauh ke Taiwan, sesuai harapan dan cita-cita untuk merubah ekonomi keluarga ataupun cita-cita yang lainnya, mudah-mudahan terkabulkan. Mudah-mudahan dengan ujian cobaan di sini yaitu sudah menjadi hal yang biasa. Namanya kita contoh sebagai pelaut, di laut juga pasti ada badai, ada angin, begitu ya teman-teman. Ya, pastinya ada. Itu di laut, filosofinya di laut, kita buktikan di darat, kalaupun ada badai, ada angin menerjang kita, cobaan kita mendadak, bahwa kita sebagai pelaut tunjukkan bahwa kita tetap selalu kuat dan semangat. Setuju? Ya pastinya kayak gitu. Pokoknya mentalnya pelaut itu sangat luar biasa lah. Insya Allah kuat lah pokoknya Romo ya. Pelaut itu mental-mental baja pokoknya. Kalau
Kalau awet-awet baja masih berkarat Romo. Mental bukan mental baja, mental fiber. Kalau fiber sampai tua nggak bakal berkarat Romo. Makanya ya mungkin itulah harapan kita dan juga semuanya Romo yang ingin kita sampaikan, mungkin dalam arti kami yang mewakili unek-unek kita dan harapan kita besar pada pemerintah Taiwan di sini juga untuk bisa selalu kedepannya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Begitu Romo. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Itu sedikit yang kami edukasikan dan himbauan kepada teman-teman agar untuk selalu berhati-hati, menjaga kesehatan dan juga utamakan keselamatan dalam bekerja. Begitu ya teman-teman, cukup dari kami. Ya Romo, terima kasih. Selamat malam Ibu-ibu, Bapak dari Indonesia Raya tercinta. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Zakir. Oke. Ya, mungkin ada yang mau berbagi. Bang Edi. Oke. Mas Amir. Oke. Ya mungkin Irwan atau tidak ada feedbacknya kalau ada. Mungkin sedikit menambahkan, apakah suaranya jelas? Ya, karena tadi sudah yang baik-baik sudah disampaikan ya oleh Romo, Jonathan, juga Mas Mudakir. Mudadir sudah menyampaikan yang baik-baik. Mohon maaf kalau ada salah mengucapkan katanya, kalau speakernya kurang jelas. Jadi giliran kalau saya agak sedikit yang jahat-jahat aja gitu. Jadi biar seimbang. Memang dunia ini ada yang baik, ada yang jahat gitu. Kalau selamanya baik ya bukan dunia namanya. Sebetulnya dari apa yang kita lihat di Batam gitu, bahwa ya benar bahwa masyarakat Indonesia itu beragam, beda agama, beda suku, beda bahasa, beda budaya gitu. Walaupun kita bertanah air satu. Nah, ternyata keberagaman itu ditantang ketika kita berada dalam kondisi yang berbeda dari lingkungan kita. Terlebih pada persoalan Batam, keberagaman itu ditantang oleh tekanan tidak ada air bersih, tekanan sulit mendapatkan pekerjaan, tekanan untuk mengirimkan uang ke rumah, dan tekanan-tekanan lingkungan lainnya yang membuat mudah terjadi gesekan antar etnis itu tadi. Ini yang jadi persoalan bagi kami, karena sebetulnya persoalan-persoalan kekerasan dan pergesekan menjadi bagian dari dinamika kita berkomunal gitu ya. Persoalannya bahwa kekerasan itu bisa muncul menjadi sangat meledak gitu ketika orang tidak punya kontrol, dan itu menjadi seperti api yang menyiram bensin gitu ketika berita itu sampai kepada satu etnik. Di beberapa tahun yang lalu mungkin Jonathan bisa cerita, itu konflik etnik di tengah-tengah kota Batam itu sering terjadi. Jadi orang bawa golok, bawa tombak di antara bangunan yang sangat modern. Sama halnya dengan di Jakarta. Di kampung-kampung kumuh Jakarta itu ya ada rutin mereka untuk tawuran istilahnya. Bagaimana keberagaman itu memang bisa menjadi hal yang sangat berkah, tetapi juga bisa menjadi sangat mematikan. Dalam konflik yang cenderung terjadi horizontal, di mana tidak ada wibawa negara, itu menjadi sangat mengerikan. Mungkin pernah terjadi pembantaian 65, atau misalkan waktu reformasi, bagaimana kekerasan etnis terhadap minoritas gitu, itu belum selesai sampai sekarang. Walaupun kita bangsa yang berbudaya, kita menyimpan potensi ledakan itu. Saya pikir ini pertanyaan terbesar buat keberagaman kita gitu. Apakah kita masih mau merawat keberagaman ini? Seberapa kuat kita menjaga keberagaman ini gitu. Buktinya dengan isu-isu politik kita mudah dipecah belah gitu. Dengan isu beda pemilihan aja kita mudah terpecah gitu. Dan bahkan ketika
terpecah itu lebih mengkhawatirkan lagi terjadi dalam lingkaran yang lebih kecil, ya. Dalam desa, dalam keluarga, dalam pertemanan. Justru hal yang saya temukan sangat kontradiktif itu terjadi ketika berada jauh dari Indonesia. Misalkan kerinduan akan Indonesia yang lebih harmonis itu banyak ditemukan seperti di Korea Selatan, Taiwan, atau di Belanda gitu. Karena di antara kawan-kawan yang tidak berdokumen itu mereka membutuhkan solidaritas yang kuat. Nah, solidaritas itu pada akhirnya bisa menyingkirkan beberapa perbedaan, tapi sekarang sudah berubah secara signifikan. Misalkan dalam konflik-konflik di Ansan, yang pernah ke Korea Selatan itu potensi konflik diselesaikan secara adat antar kepala suku. Itu menarik. Jadi bagaimana di antara dunia yang global ini sebetulnya kita tidak lepas dari identitas etnisitas. Pertanyaannya itu tadi, ketika etnisitas ini ditantang dalam konteks yang lebih global, dalam tekanan yang berbeda, seberapa jauh kita bisa mempertahankan dan menjaga satu-satunya hal yang memang kita yakini gitu, untuk hidup berkomunal dengan meyakini satu hal, persatuan dan kebinekaan. Kalau buat saya terus terang kebinekaan itu paradoks. Jadi satu sisi menyenangkan, tapi satu sisi terus terang jujur aja itu memuakan. Karena saya coba bilang bahwa menghargai gaya orang itu sulit, karena saya terlahir dari generasi Orde Baru yang cenderung melihat satu budaya lebih baik dibandingkan budaya lainnya. Ada sedikit teman-teman saya yang Sunda membenci orang Jawa, itu juga sebaliknya. Bahkan memutuskan untuk tidak menikah dengan orang Jawa. Ada apa ini? Gitu. Jangan-jangan ini memang dipelihara yang sifatnya jangka pendek. Mungkin ini yang kita kaji dari film ini. Apakah itu memang cikal bakalnya muncul dari periode penjajahan, ataukah memang itu esensi tantangan kita? Mungkin itu saja. Kita mau nambahkan. Ya. Oke, mungkin tidak ada yang menambah. Terserah mau nambahin. Mungkin beda kalau dari kita. Apa ya? Mungkin aku sih sedikit nambahin aja sih, maksudku dengan cerita Iwang tadi. Jadi ketika kita memang tekanan ketika kita memang jauh dari rumah, dari kampung halaman itu memang besar gitu, dan juga tekanan-tekanan itu kan juga muncul dari berbagai faktor gitu kan. Jadi misalnya tempat yang baru, bahasa yang baru, budaya yang baru, kayak gegar budaya ya, atau culture shock gitu istilahnya, kaget budaya. Terus juga itu sendiri aja itu butuh penyesuaian yang lumayan PR gitu kan, yang nggak sebulan 2 bulan itu kita bisa bisa menyesuaikan gitu. Dan teman-teman di sini kan rata-rata semua ABK ya, dan juga saya dengar dari SIMA LG ya, jadi yang berlayar jauh, yang bisa mingguan atau bulanan, itu mungkin tekanannya juga akan lebih besar lagi gitu, karena udah budayanya beda, udah tempatnya beda, dan di dalam kapal yang lebih kecil lagi gitu, itu jadi kayak dimampatkan gitu, jadi sudah tekanannya juga besar, lalu dalam kapal gitu harus saya mungkin saya dengan istri saya akan berantem sering-sering di kapal itu. Saya kebayang sih gitu. Itu kan juga tergambarkan sedikit gitu ya di film Batam gitu. Jadi ketika Irwan berlayar dari Jakarta ke Batam, di jam-jam pertama itu seperti hal yang sensasional, karena kita bertemu orang-orang asing terbuka gitu, dan kita gampang cerita, kita tiba-tiba bisa curhat dengan orang yang kita baru kenal gitu. Tapi ketika sudah melewati 10 jam atau 12 jam, rasa tertekan itu tuh muncul tuh gitu. Nah, saya sih terus terang salut banget gitu dengan teman-teman APK di sini gitu, yang bisa menahan itu gitu, bisa menahan tekanan-tekanan itu. Wah, itu gak kebayang sih.
Soalnya ketika dari kapal itu begitu sampai di Batam, semuanya pengen buru-buru keluar. Kelihatannya memang tekanan itu sudah sangat sebagian orang ya, mungkin sudah cukup perlu meletup. Gitu. Iya. Dan juga ditambah juga cerita Iwan tadi tentang apa sih konflik horizontal gitu kan, dan juga kenapa kita tuh sebenarnya kalau di Indonesia sendiri kita tuh kan sangat gampang gitu kan ya untuk dipecah belah gitu kan, untuk jadi domba gitu. Di tanah air pun itu sudah konflik berkelanjutan, lalu tiba-tiba kita harus pergi gitu kan dari kampung halaman, lalu kita ke tanah yang baru, bisa di Taiwan ini gitu. Dan mungkin si konflik yang tidak selesai di kampung halaman itu mungkin akan terbawa gitu. Ya itu serta merta sih apa ya maksudnya, itu ada itu apa ya, kita ketika kita pergi meninggalkan kampung halaman dan kita sampai di tempat baru, itu ada di punggung kita, itu nggak bisa lepas gitu, kayak di embed gitu, kayak ya ada apa, suka nggak suka itu akan terbawa gitu. Dan biasanya konflik-konflik itu bisa aja muncul gitu ketika ada satu hal yang terstimulasi gitu karena tekanan-tekanan itu tadi. Ini. Oke. Ya, mungkin itu yang kami tambahkan. Oke, terima kasih Tida sama Irwan. Oke. Mungkin ada yang mau nambah lagi? Ya. Atau Romo kita sebelumnya ya, soalnya di Tongkang di kampus ini bukan hanya PKLG tapi ada yang kapal harian juga, jadi sudah 9:30 sekarang, nanti jam 3 ada yang mau belayar lagi. Ya, jadi mungkin kita tutup acara, dan bisa nggak aku minta sama teman-teman kita foto bersama. Foto bersama. Bisa lah. Oke. Di mana ya enaknya foto di mana? Oke. Supaya teman kita dari Jakarta bisa foto bareng. Hao. Ya. 你要不要一起照？他们的脸会在。Wah, rame. Dihitung ya sih Ma pas fotonya. sebentar, 还是我抓着这个就好了。OK， ini dimatiin aja. Ya, begini. Oh, lebih dekat berarti kok dari sini. Oke, 1, 2, 3. Sudah? Pakai kamera, pakai HP. Sana yang Chunlin itu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tida, Irwan. Thank you, see you too. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak untuk Fospi, pengurus Kamboa, dan semua teman-teman ABK ya. Terima kasih juga untuk Sima, terima kasih untuk Ricky dan kawan-kawan. Terima kasih untuk Sari, untuk Jonathan, terima kasih banyak. Selamat malam. Oke, selamat malam.